Legenda Ketua Umum Muhammadiyah Pak Ar. Bukan inisial Amin Rais, tapi Abdul Rozak Fahrudin, dikenal dengan panggilan Pak Ar. Beliau adalah Ketua Umum Muhammadiyah paling lama menjabat dari tahun 1971 sampai tahun 1990. Suatu hari, di bulan Ramadan, Abdurrahman Wahid Gus Dur mengundang Pak Ar ke Tebu Ireng, Jombang. Tiba waktu salat tarawih, Gus Dur mempersilahkan, menghormati tamunya Pak Ar memimpin ribuan jamaah tarawih, yang jelas saja Nahdlatul Ulama NU. Sebelum mulai tarawih, Pak Ar bertanya pada jamaah, ini mau tarawihnya cara NU yang 23 rakaat, atau Muhammadiyah yang 11 rakaat? NU, Kompak jamaah menyahut dengan rasa heroik pada kenuanya di hadapan tokoh besar Muhammadiyah tersebut. Pak Ar mengiyakan saja. Lalu dimulailah salat tarawih. Cara ngimami Pak Ar pelan, halus, kalem, tumaninah, khusu. Surah yang dibaca pun cukup panjang sedang, sehingga baru usai 8 rakaat saja. Durasinya sudah melampaui salat tarawih ala NU yang 23 rakaat. Pak Ar berkata sambil menoleh pada jamaah sebelum lanjut takbir berikutnya, ini mau lanjut 23 rakaat ala NU beneran? Kompak para jamaah menyahut, ala Muhammadiyah saja. Pak Ar pun senyum menyetujui, diiringi tawa gelak para jamaah. Begitu tuntas tarawih dan witir, Gus Dur dengan sigap mengambil pengeras suara dan berkata kepada para jamaah di hadapan Pak Ar. Baru kali ini ada sejarahnya warga NU di kandang NU di Muhammadiyahkan secara massal oleh seorang Muhammadiyah saja. Semua orang tertawa terkekeh-kekeh, termasuk Pak Ar. Selain dikenal sebagai politisi dan kiai, Gus Dur dikenal juga karena kewaliannya. Banyak sekali hal-hal janggal yang terjadi pada Gus Dur, seperti saat beliau dirawat insentif di Rumah Sakit Gatot Subroto. Saat itu beliau sedang dirawat di rumah sakit karena suatu penyakit. Menjelang malam Gus Dur meminta Kirun, budayawan Jawa Timur, yang kebetulan ikut menemani Gus Dur untuk pindah ke rumah sakit lain. Mendengar permintaan Gus Dur, Kirun lalu menghubungi salah satu putri Gus Dur, Mbak Yeni Wahid. Setelah mengurus beberapa hal, akhirnya Gus Dur dipindahkan ke Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (RSMMC) pada malam itu juga. Besok paginya, di RSMMC Gus Dur meminta Kirun untuk menghubungi pihak RS Gatot Subroto untuk menanyakan hal apa yang sepeninggalnya Gus Dur. Dengan cepat Kirun pun menghubungi pihak RS Gatot Subroto atas perintah Gus Dur. Setelah mendapat informasi dari pihak RS Gatot Subroto, Kirun lantas memberitahukannya kepada Gus Dur. Anu Gus, setelah jenengan pindah semalam ada 4 pasien yang berdekatan dengan Gus Dur meninggal dunia lewat jam 12 malam, kata Kirun. Gus Dur pun menjelaskan alasan kenapa dirinya pindah, makanya aku minta pindah rumah sakit. Sudah dari maghrib tadi aku lihat malaikat seliweran di Gatot Subroto. Aku takut malaikat salah ngambil, nanti malah aku yang diambil malaikat, jawab Gus Dur sambil tertawa. Kirun hanya mampu terdiam dan menggelengkan kepala. Saat diminta pamannya, Kiai Abdul Fatah Hashim W. 1977 untuk membantu mengurus pesantren tambak beras, Gus Dur mudah manut saja. Suatu hari, Gus Dur menghadapi satu kasus nyeleneh, yakni banyaknya aduan hilangnya celana dalam sejumlah santriwati. Gus Dur memutar otak, para santri dikumpulkan di masjid. Semua pengurus ditugaskan merazia semua sisi kamar pondok dan sekitarnya. Ketemulah sebuah lemari santri yang menyimpan sejumlah celana dalam cewek. Pelakunya dipanggil, disidang ramai-ramai dengan kepala sidang Gus Dur, sang kepala keamanan. Pengurus memutuskan untuk mengeluarkannya. Gus Dur pun menghadap sang pengasuh, ke Kiai Fatah. Gus Dur menceritakan semua kejadian itu beserta rekomendasi pengurus untuk mengeluarkannya.
Alasan pengurus yang paling utama ialah perbuatan tersebut tak sepantasnya dilakukan oleh santri yang belajar agama dan mempermalukan nama besar pesantren. Kiai Fatah menyetujui usul yang disampaikan Gus Dur supaya santri itu dikeluarkan dari pondok. Beliau berpesan supaya santri itu beserta seluruh barangnya dibawa ke hadapannya. Kiai Fatah malah memberikan sebuah ruangan di dalam rumah Kiai pada santri itu. Gus Dur heran dan akhirnya bertanya, "Kenapa ini malah ditampung di dalam, Pamanda?" "Lah ya, kan sudah sesuai rekommu. Santri ini dikeluarkan dari pondok dari kamarnya, karena perbuatannya." "Ya ini, sekarang saya tampung di kamar saya," jawab Kiai Fatah. Sejak saat itu, setiap Kiai Fatah beraktivitas di dalam dan luar pesantren, santri nakal tersebut menyertainya. Bertahun-tahun melakoninya, santri itu dengan sendirinya menjelma sosok yang luar biasa. Ia lalu menjadi kiai di kampung halamannya. Suatu hari, belasan tahun kemudian, Gus Dur yang telah menjabat Ketua Umum PBNU berjumpa dengannya. Ia tertawa ketika Gus Dur mengatakan, selain ngaji dengan tertib sebagaimana lazimnya seorang nyantri, untuk menjadi kiai ada jalan lain, yakni ngoleksi sempake santriwati. Keduanya terbahak. Gus Dur nyeletuk lagi, "Kang, dulu ada sempaknya santriwati yang warna merah toh? Sepertinya itu sempak yang paling bagus ya." Keduanya ngakak lagi. Raja Fahd bin Abdul Aziz Al Saud adalah raja sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi kelima. Beliau dikenal jarang tertawa. Tetapi, Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bisa membuat Raja Arab Saudi yang berkuasa 23 tahun 49 hari, terhitung sejak tanggal 13 Juni tahun 1982 sampai tanggal 1 Agustus tahun 2005 itu tertawa terpingkal-pingkal. Humor apa yang dilontarkan Gus Dur sehingga sang raja tertawa ngakak? "Saya pernah bilang kepada Raja Fahd, ketika saya jadi presiden, saat berkunjung ke Arab Saudi," tutur Gus Dur dalam suatu pengajian, dikutip dari IG Ulama, Nusantara, Rabu, tanggal 23 Juni tahun 2021. Apa yang disampaikan oleh Gus Dur? "Baginda jangan gampang percaya terhadap bahasa Arab jamaah haji dari Indonesia," ungkap Gus Dur. Raja Fahd tentu saja penasaran. "Kenapa?" tanya Raja Fahd. "Mereka pakai bahasa Arab kuno yang ada dalam kitab-kitab lama. Sedang Anda sudah pakai bahasa Arab modern," jelas Gus Dur. "Oh ya, contohnya apa?" tanya Raja Fahd yang penasaran. Gus Dur lalu bercerita ada seorang kiai, seorang syaikh dari Indonesia pergi haji. Usai menaruh barang-barang di tempat penginapan, ia bersama pembantunya keluar asrama. Ternyata di samping asrama itu ada jalan satu arah. Nah, pada bagian depan jalan itu ada tulisan bahasa Inggris, "No entry", dilarang masuk, dan bahasa Arab, "Mamnu dukhul", yang artinya juga dilarang masuk. Kiai ini, tutur Gus Dur, tak bisa bahasa Arab modern. Ia hanya mengerti bahasa Arab versi kitab-kitab lama yang disebut Kitab Kuning. Nah, dalam Kitab Kuning, arti dukhul adalah berhubungan intim suami istri. Jadi kiai itu menerjemahkan "Mamnu dukhul" tersebut dengan arti dilarang berhubungan seks di jalan raya itu. Karena itu, ia heran ketika membaca tulisan "Mamnu dukhul" yang terpampang di jalan tersebut. "Orang sini keterlaluan. Masak begitu berhubungan seks red kok di jalan," kata kiai itu kepada pembantunya. Mendengar cerita Gus Dur itu, Raja Fahd tertawa ngakak. "Raja Fahd enggulu kepingkel-pingkel," kata Gus Dur. Memang tak ada habis-habisnya jika kita membicarakan tentang humor Gus Dur, mulai dari yang receh sampai ke dark joke dan meta joke. Humor-humor Gus Dur tersaji begitu saja, tanpa batas antara si kaum A dengan si kaum B. Salah satunya adalah saat kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi yang dimana rakyatnya bahagia karena melihat sang raja tertawa karena humor Gus Dur.
Di bawah ini adalah sedikit dari banyaknya humor Gus Dur yang bisa kita nikmati. Pernah seorang bapak bersama anaknya sowan menghadap Gus Dur. Orang itu pun ditanya, "Nama bapak siapa?" "Met Ruslan, Gus," jawabnya. Orang Madura itu biasanya dalam mengucapkan kalimat Arab merasa berat kesulitan, kata Gus Dur. "Nanti nama bapak dirubah menjadi Muhammad Ruslan, ya?" saran Gus Dur. "Karena Met itu aslinya Muhammad," tegasnya. "Baik, Gus," jawab orang tersebut. Gus Dur kembali bertanya, "Kalau nama anak bapak?" "Met Yunus, Gus." "Itu juga nanti diganti menjadi Muhammad Yunus," tegas Gus Dur lagi. Orang itu pun mengangguk. Lalu Gus Dur bertanya lagi, "Rumah bapak di mana?" "Dekat dari sini kok, Gus," katanya. "Dari sini jalan lurus, lalu di pertigaan ada Muhammad Rasah. Nah, di sampingnya Muhammad Rasah itulah rumah saya, Gus," jawab orang tersebut. Gus Dur pun diam sejenak, menghela nafas sembari berpikir karena merasa kebingungan. Sejenak kemudian Gus Dur pun berkata sambil terkekeh, "Oh alah Met Rasah tuh. Hehehe." Humor Gus Dur tidak saja menyegarkan dan mencairkan suasana serius, tapi juga berfungsi menyindir orang, tak terkecuali koleganya. Sebelum Gus Dur kita semua mengenal Abu Nawas, seorang sufi agung yang hidup di era dinasti Abbasiyah tepat pada kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Tidak jarang ketika kunjungan kenegaraan Gus Dur ke beberapa negara, beliau menyematkan humor di sela-sela acara yang penting. Parahnya, kadang sindiran jadi kemana-mana, seperti humor ini. Gus Dur pernah mengundang para tokoh agama di rumahnya di Ciganjur. Selain membahas situasi yang makin panas sehubungan maraknya kerusuhan di berbagai daerah, acara itu juga dimaksudkan sebagai forum doa bersama. Gus Dur duduk di samping Uskup Jakarta, Kardinal Dharma Atmaja. Pembawa acaranya adalah Al-Makfurlah Fajrul Falah, tokoh muda NU asal Yogyakarta saat itu. Sempat-sempatnya Gus Dur berkomentar tentang si pembawa acara. "Ini Fajrul Falah," kata Gus Dur, bernada memperkenalkan kepada hadirin. "Dia ini belum kawin. Saya heran, kok dia belum kawin juga. Padahal kawin itu enak." Tiba-tiba Gus Dur seperti tersadar. Dia menoleh kepada Kardinal Dharma Atmaja, dengan kedua tangan bersikap minta maaf. "Wah, sorry, Romo. Saya tidak bermaksud menyindir Romo." Hadirin tentu saja tertawa, karena kita tahu, pemuka agama Katolik sepanjang hidupnya tidak boleh pacaran, apalagi kawin. Tidak boleh. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sosok yang humoris dan kerap mengundang gelak tawa lewat guyonannya. Namun bukan sekadar guyonan, banyak hikmah yang bisa diambil di dalamnya. Sedikit terdengar absurd padahal terdapat pesan bermakna. Misalnya, humor ala Gus Dur berikut ini. Gus Dur bilang kepada dokter yang memeriksanya, jika kereta api lebih cepat dari pesawat. Dikutip dari buku, Tertawa Bersama Gus Presiden Dur, suatu hari Gus Dur mendapat larangan dari dokternya untuk tidak melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan pesawat terbang. Gus Dur kemudian nekat untuk berpergian jauh, dan akhirnya memilih menggunakan kereta api. Mau pergi naik kereta api? Memangnya Gus pikir bisa sampai tepat waktu dengan naik kereta api, ledek si dokter. "Kamu jangan meremehkan, kereta itu cepet banget loh," jawab Gus Dur. "Kereta api mana yang bisa menandingi kecepatan pesawat terbang?" tanya dokter. "Oh, kamu jangan salah. Semua kereta api bisa lebih cepat dari pesawat," ucap Gus Dur. "Gus mimpi kali, semua orang juga tahu kalau pesawat itu jelas lebih cepat dibandingkan kereta api," bantah dokter. "Wah, kamu salah. Memang sekarang ini pesawat lebih cepat. Tapi itu karena kereta api baru bisa merangkak. Coba kalau kereta api nanti sudah bisa berdiri dan bisa lari. Wuih, pasti bakalan jauh lebih cepat dari pesawat," jawab Gus Dur.
Mendengar dalih Gus Dur yang tidak bisa masuk di akal, wajah sang dokter pun menjadi kecut. Ini salah satu guyonan Gus Dur, Allah Yarham, yang terkenal. Suatu ketika, Nanto Ketum baru PP Pemuda Muhammadiyah, bertanya pada Gus Dur, "Gus, bagaimana pandangan Islam tentang Indonesia yang memilih bentuk negara Pancasila, bukan negara Islam?" "Menurut siapa dulu, NU atau Muhammadiyah?" jawab Gus Dur. "NU deh Gus," kata Nanto. "Hukumnya boleh. Karena bentuk negara itu hanya wasilah, perantara. Bukan gaya, tujuan," jawab Gus Dur. "Kalau menurut Muhammadiyah?" tanya Nanto lagi. "Sama," jawab Gus Dur singkat. Nanto melanjutkan pertanyaan berikutnya, "Kalau melawan Pancasila, boleh tidak Gus? Kan bukan Al-Quran?" "Menurut NU atau Muhammadiyah?" jawab Gus Dur. "Muhammadiyah." "Coba," kata Nanto. "Tidak boleh. Pancasila itu bagian dari kesepakatan, perjanjian. Islam mengecam keras perusak janji," jawab Gus Dur. "Kalau menurutmu?" tanya Nanto. "Sama," jawab Gus Dur. Sampai di sini, Nanto mulai senewen. Dia merasa dikerjain oleh Gus Dur. Jawaban menurut NU dan Muhammadiyah kok selalu sama. "Anda gimana sih, Gus? Kalau memang pandangan NU dan Muhammadiyah sama, ngapain disuruh milih menurut NU atau Muhammadiyah?" tanya Nanto. "Ya, kita harus dudukkan perkara pemikiran organisasi para ulama itu dengan benar, Mas. Gak boleh serampangan," jawab Gus Dur. "Serampangan bagaimana?" sahut Nanto. "Kalau Muhammadiyah itu kan ajarannya memang merujuk ke Rasulullah," jawab Gus Dur. "Lah, kalau NU?" tanya Nanto. "Sama." Ketika Gus Dur menjadi Presiden RI, beliau mengirim tim ekonominya ke AS untuk bertemu dan meminta pandangan Presiden Bill Clinton tentang ekonomi Indonesia yang saat itu sedang didera krisis. Sesampainya di AS, tim ekonomi disambut di Gedung Putih, namun dengan nada yang sangat pesimis. "Kami di AS punya Johnny Cash, aktor di Las Vegas, Stevie Wonder, penyanyi kondang, dan Bob Hope, pelawak tenar," demikian sambut Clinton. "Anda di Indonesia, tidak punya cash uang tunai, tidak ada wonder keajaiban, jadi tidak ada hope harapan. Cashless, wonderless, dan hopeless," tegas Bill Clinton. Tim ekonomi Indonesia pun pulang dengan wajah tertunduk lesu. Sesampainya di Istana Merdeka, tim ekonomi ditanya oleh Presiden Gus Dur, "Gimana hasil kunjungan ke AS?" sapa Gus Dur. Ketua tim ekonomi pun berkeluh kesah, "Wah, payah Gus. Menurut Clinton Indonesia tidak punya Johnny Cash, Stevie Wonder, dan Bob Hope. Jadi kita cashless, wonderless, dan hopeless. Pendeknya susah deh, Gus," tutur ketua tim ekonomi dengan nada lesu. Sambil senyum-senyum, Gus Dur menjawab dengan jenaka dan cerdik, "Gitu aja kok repot. Kita memang tidak punya Johnny Cash, Stevie Wonder, dan Bob Hope. Tapi kita punya banyak selamat, bejo, dan untung," tegas Gus Dur. Zaman Orde Baru, Abdurrahman Wahid, Gus Dur, selalu diawasi rezim Soeharto. Mau bicara di forum selalu dipersulit bahkan dilarang-larang. Kemanapun Gus Dur selalu diikuti, baik oleh intel yang menyamar atau juga oleh polisi. Suatu waktu Gus Dur pernah diundang menjadi pembicara oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, di Jombang, Jatim. Usai acara, Gus Dur dan rombongannya langsung melaju ke arah kota Surabaya. Ternyata mobil Gus Dur dibuntuti dua motor gede, moge putih milik polisi yang tidak menyalakan sirine. "Ada apa ini?" Sopir mobil Gus Dur melaporkan mengenai pengejaran polisi dan beliau minta supaya jalan terus kalau perlu ngebut. Sopir tancap gas, ngebut, polisi di belakangnya juga ikut ngebut. Gus Dur dan rombongan makin dak-dikduk. Setelah berada di luar kota,
Kedua moge polisi itu berhasil menyalip mobil Gus Dur. Kemudian moge itu berhenti di tengah jalan dan menyetop mobil Gus Dur. Sopir Gus Dur mengerem mendadak karena di-stop tiba-tiba. Gus Dur jengkel dan membuka kaca mobil. "Ada apa?" Gus Dur bertanya dengan nada jengkel. "Assalamualaikum Gus," sapa salah satu polisi. "Ya, ini ada apa? Saya kan sudah pergi dari pertemuan diskusi, ada apa lagi?" ujar Gus Dur keheranan meski tetap jengkel. "Begini Gus, mohon maaf kami tadi waktu di acara diskusi belum sempat salaman sama jenengan, jadi kami nyusul. Maaf Gus, kami hanya ingin salaman dan mohon doa, nyuwun pangestunipun," kata salah seorang polisi itu. Mendengar penjelasan polisi itu, Gus Dur langsung ketawa. Kedua polisi itu langsung cium tangan Gus Dur. "Walah kirain ada apa." Kisah ini mungkin humor yang paling mabok dari Gus Dur. "Tunjukkan ke saya kalau ada presiden yang berbuat lebih daripada cerita ini," dalam arti gilanya. Informasi ini didapat dari situasi yang agak membahayakan, yaitu ketika saya mewawancarai pemimpin tertinggi istilah mereka, Chairman MILF Mindanao Islamic Liberation Front Ibrahim Murod, seorang insinyur listrik di Kem Abu Bakar di dekat Kota Bato, Mindanao. Tempat itu merupakan persembunyian para pemimpin MILF ketika berkonfrontasi dengan militer Filipina. Kem ini pernah dibombardir oleh Presiden Estrada di awal tahun 2000-an karena tentara MILF merebut sebuah kota dan membunuh beberapa tentara Filipina. Menurut siaran resmi pemerintah Filipina, MILF ini punya 12.000 orang tentara bersenjata di luar simpatisan rakyat biasa. Karena itu, selalu diperhitungkan oleh pemerintah Filipina. Ketika saya melakukan wawancara itu situasinya cukup gawat karena hubungan MILF dengan pemerintah Filipina hanya didasarkan pada ceasefire, genjatan senjata, sementara selama masih dalam pistol pembicaraan damai pasca konfrontasi, yaitu setelah 2 tahun sebelumnya pada Oktober tahun 2008, sebuah perjanjian damai yang ditandatangani di KL. Semua stakeholder sudah berada di hotel masing-masing untuk siap datang ke upacara penandatanganan perjanjian tersebut, termasuk dari Oki yang menjadi penengah, perwakilan PBB dan beberapa dubes termasuk Dubes AS, untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian itu dari kedua belah pihak. Tiba-tiba perjanjian itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung Filipina. Buyar, dan terjadi kekerasan beberapa saat di Mindanao. Saya bertemu Ibrahim Murod dengan diantar oleh seorang pemimpin redaksi radio lokal yang memiliki hubungan dekat dengan pemimpin MILF Pro juga sih, tentu saja melalui berbagai checkpoint sebelum sampai ke ruangan, hanya berduaan. Ada dua kelompok Islam yang kuat di Mindanao, yaitu MNLF Mindanao National Liberation Front, dan MILF. Waktu itu MNLF dalam posisi damai dengan pemerintah Filipina sejak 1979, sementara MILF pecahannya sebaliknya. Sekarang ini, setelah terjadi perjanjian damai MILF dengan pemerintah Filipina pada Oktober tahun 2012, justru sebaliknya, MILF damai dengan pemerintah, MNLF sebagian melakukan sebaliknya. Saya menulis buku tentang peran civil society dalam perdamaian Mindanao dan Patani, sudah terbit 4 tahun yang lalu. Nah, dari Chairman Ibrahim Murod itulah saya dapat humor Gus Dur ini. Ketika Gus Dur sulit meyakinkan pemimpin tertinggi GAM di Swedia, yakni Hasan Tiro DKK, untuk berdialog damai dengan pemerintah RI, maka Gus Dur menelepon Hashim Salamat, Chairman MILF ketika itu, di mana Ibrahim Murod sebagai deputinya. Gus Dur menelepon untuk meminta tolong agar Hashim Salamat bersedia ke Swedia menemui Hasan Tiro untuk meyakinkan atau membujuk bahwa Presiden Indonesia serius untuk mencari jalan damai dan berdialog dengan GAM. Hashim Salamat pernah kenal Gus Dur ketika keduanya sama-sama belajar di Universitas Al-Azhar Mesir. Dengan kata lain, Presiden Gus Dur menggunakan segala saluran yang mungkin, bahkan yang hampir tidak mungkin juga, untuk melakukan dialog dan mencari jalan damai. Memang Hashim Salamat tidak bisa berangkat ke Swedia karena waktu itu sudah sakit-sakitan dan Ibrahim Murod itulah yang berangkat ke sana. Ente tanya humornya di mana?
Mana bukan humor kalau pemberontak di negara lain diminta untuk memfasilitasi atau membujuk dialog dengan pemberontak di negaranya sendiri. Ini presiden gila bro, super gila deh. Suatu kesempatan, Gus Dur bercerita, "Saya diundang ceramah untuk acara halal bihalal di sebuah universitas terkenal di Jakarta." Gus Dur mulai bercerita, "Saya datang ke lokasi terlambat, karena macet," lanjut Gus Dur. "Pas saya datang, sang rektor universitas sedang sambutan. Di tengah sambutan, sang rektor memberi ucapan selamat datang kepada saya. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa-mahasiswi, dan para tamu undangan semuanya, mari kita sambut kedatangan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sang doi besar dari Nahdlatul Ulama." Dengan berdiri, cerita Gus Dur menirukan sang rektor. Ketika sang rektor dan Gus Dur duduk berdampingan di kursi depan, sang rektor bertanya, "Pak Gus Dur, tadi kok ketika saya sebut doi, Anda tersenyum-senyum sendiri?" tanya rektor penasaran. "Hehehe, Pak Rektor, yang benar itu dai, bukan doi," jawab Gus Dur sambil senyum-senyum. "Oh, maaf Pak Gus Dur, saya lupa," kata sang rektor tersipu-sipu. "Ah, ndak apa-apa, Pak. Kan doi dan dai sama-sama pujaan hati," kata Gus Dur. Keduanya lalu tertawa bersama. Seperti biasa, suatu sore Gus Dur menerima beberapa tamu dan ngobrol santai. Tema kongko sore itu soal kehidupan suami dan istri yang berlanjut di akhirat. Kala dikumpulkan di akhirat, sang malaikat memberikan sebuah aba-aba kepada para suami. Malaikat membagi mereka ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok suami yang takut istri, sedangkan kelompok kedua merupakan kelompok suami yang tidak takut pada istrinya. Di akhirat malaikat berteriak, "Yang takut kepada istri, maju." Spontan seorang laki-laki maju sesuai instruksi malaikat. "Loh, kok kamu maju? Bukankah dulu kamu tidak takut pada istrimu?" tanya malaikat. "Anu Pak Malaikat, ini disuruh istri agar maju," jawab lelaki itu. Suatu hari, Gus Dur bercerita bahwa ada seorang anggota ABRI berpangkat kopral berpakaian preman tengah berjalan sendirian di jalan gelap dan sepi. Tiba-tiba ia dicegat oleh dua orang pria berpistol. "Saya tidak main-main," kata salah satu pria sambil mengancam. "Serahkan uangmu atau otakmu dibuat berhamburan." "Tembak saja dan buat otak saya berhamburan," sambut si kopral tenang. "Sebagai anggota ABRI, saya tidak memerlukan otak, saya lebih butuh uang untuk hidup." Seperti biasa, suatu sore Gus Dur menerima beberapa tamu dan ngobrol santai. Tema kongko sore itu soal kehidupan suami dan istri yang berlanjut di akhirat. Kala dikumpulkan di akhirat, sang malaikat memberikan sebuah aba-aba kepada para suami. Malaikat membagi mereka ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok suami yang takut istri, sedangkan kelompok kedua merupakan kelompok suami yang tidak takut pada istrinya. Di akhirat malaikat berteriak, "Yang takut kepada istri, maju." Spontan seorang laki-laki maju sesuai instruksi malaikat. "Loh, kok kamu maju? Bukankah dulu kamu tidak takut pada istrimu?" tanya malaikat. "Anu Pak Malaikat, ini disuruh istri agar maju," jawab lelaki itu. Sekedar untuk mengenang kembali salah satu sosok guru bangsa terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dan berikut di antara humor-humor beliau Gus Dur. 1. Tidak berpengalaman. Suatu kali Prof. Mahfud MD ditelepon oleh Gus Dur untuk jadi Menteri Pertahanan. "Gus Dur, halo Pak Mahfud, saya jadikan Menteri Pertahanan ya."
Prof Mahfud, Menteri Pertanahan kali Gus Dur, nggak Menteri Pertahanan. Prof Mahfud, saya kan tidak berpengalaman di bidang militer dan pertahanan, Gus Dur memberi jawaban enteng namun logis. Saya juga tidak punya pengalaman jadi presiden, bisa kok. Prof Mahfud, ha. Gus sampeyan ini bisa saja. 2. Suatu kali seorang ajudan Presiden Amerika Bill Clinton ketika sedang berada di Jakarta bertanya memastikan apakah dia tengah berada di Jalan Sudirman. Dari seorang penjual rokok dia mendapat jawaban, Baca juga, humor Gus Dur, Presiden Amerika tidak baca buku merasa bingung dengan jawaban itu, dia bertanya lagi kepada seorang polisi lalu lintas dan polisi jawab, betul. Tambah bingung, dia bertanya langsung pada Gus Dur yang kebetulan ditemuinya. Jawaban Gus Dur, benar. Dari Gus Dur membuatnya bertambah bingung karena dari 3 orang yang ditanyainya semua jawaban berbeda. Gus Dur menjelaskan, kalau Anda bertanya kepada tamatan SD maka jawabannya adalah, Kalau bertanya kepada tamatan SMA maka jawabannya adalah, betul. Sedangkan kalau bertanya kepada tamatan universitas maka jawabannya, benar. Jadi Anda ini seorang sarjana ya Gus? Tanya sang ajudan. Spontan Gus Dur menjawab, 3. Dikejar serdadu Israel saat Olimpiade setiap negara pasti mengirim atlet terbaiknya termasuk negara Suriah. Gus Dur pun bercerita tentang atlet lari 100 meter asal Suriah saat itu sang atlet mendapatkan medali emas, para wartawan dan dunia terkejut, tentu saja karena sang atlet tidak diunggulkan. Kemudian sang atlet ditanya oleh wartawan, negara Anda pasti memiliki fasilitas olahraga yang canggih dan modern. Sang atlet, tidak, fasilitas kami biasa-biasa saja. Jadi apa rahasia yang membuat Anda bisa menang? Tanya wartawan. Sang atlet, mudah saja, saya hanya membayangkan sedang dikejar oleh serdadu Israel, jawab atlet 4. Tiang listriknya bengkok suatu kali Gus Dur satu bas dengan para kiai Nahdlatul Ulama NU. Salah satunya suka menyandarkan tangan di dekat jendela. Khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, semisal tangannya terserempet tiang listrik, dan sebagainya. Gus Dur mengingatkan, Pak Kiai, tolong tangannya dijauhkan dari jendela, bahaya, kata Gus Dur. Sang Kiai tersebut tak menghiraukan imbauan Gus Dur. Gus Dur lantas berujar, tolong Pak Kiai, tangannya jangan dikeluarkan, kalau kesenggol tiang listrik, kasihan tiangnya bisa bengkok. Merasa kesaktiannya diakui, Pak Kiai langsung mendengarkan nasihat Gus Dur. 5. Tentara paling berani suatu hari di atas kapal perang Amerika berkumpul 3 pemimpin negara yaitu Amerika Serikat, AS, Jepang, dan Indonesia. Pembicaraan mereka mencari tentara paling berani dari 3 negara tersebut. Mula-mula unjuk gigi tentu saja Presiden AS. Dia lantas memerintahkan, salah seorang mayor diminta berenang mengelilingi kapal yang di sekitarnya banyak hiu. Sang mayor berhasil menjalankan perintah untuk mengitari kapal 10 kali. Inilah tentara kami, ujar Presiden AS. Tentu saja Perdana Menteri Jepang tidak mau kalah unjuk kekuatan. PM langsung perintahkan seorang sersan yang diperintah berenang keliling kapal 50 kali melaksanakannya dan berhasil kembali dengan selamat. Tiba giliran Indonesia, Gus Dur memanggil seorang kopral untuk berenang keliling kapal 100 kali. Sang kopral lantas berseru, Anda gila Pak. Dasar presiden nggak punya otak, nyuruh berenang bersama hiu. Sang kopral sambil menggerutu meninggalkan sang presiden begitu saja. Gus Dur lantas berucap, Anda lihat Pak Clinton dan Pak Koizumi. Kira-kira siapa yang punya prajurit yang paling berani? Presiden aja dibantah. Itulah orang Indonesia. 6. Tak bisa berenang suatu kali Gus Dur dilapori bahwa salah satu ajudannya yang berlatar belakang angkatan laut namun tidak bisa berenang. Hal ini membuat yang bersangkutan panas dingin ketika tahu hal tersebut dikabarkan pada Presiden. Gus Dur pun bertanya, apa benar kau tidak bisa berenang? Dengan gugup ajudan menjawab, benar Gus, maaf Pak Presiden. Namun Gus Dur menjawab dengan seloroh,
Lah itu, ada dari angkatan udara juga nggak bisa terbang kok. Ha, ha, ha.